Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi. Nah, ternyata kita sudah memasuki bagian pembelajaran yang menyangkut tentang manfaat sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan loh, gitu kan. Nah, topik pembahasan kita kali ini itu adalah tentang pembangunan. Ya, pembangunan yang saat ini kita lakukan dan pembangunan untuk generasi ke depan. Atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, pembangunan ya kan, maka sebelum kita mempelajarinya, pasti kita harus tahu dulu dong yang namanya itu tentang pengertian dari pembangunan. Sebenarnya apa sih pembangunan itu, gitu kan? Nah, pembangunan adalah proses pengelolaan sumber daya alam ya dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tuh tentang namanya sumber daya alam. Banyak sekali ya jenis-jenisnya, ada yang hidup dan tak hidup. Nah, ada yang sumber daya alam kelautan, ada sumber daya alam pertambangan, sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan peternakan, bahkan sampai pariwisata. Nah, itu semua apabila dikelola dengan baik itu untuk kegiatan pembangunan. Ya, jadi kita mengelola sumber daya alam itu intinya untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera. Maka untuk mencapai kehidupan sejahtera, maka perlu adanya yang namanya kegiatan pembangunan dalam sebuah aspek. Dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi, bahkan manufaktur dan produksi juga. Jadi pembangunan itu menyangkut banyak hal ya, bukan hanya untuk membangun seperti infrastruktur saja. Ya kan? Nah, jadi macam-macam. Pastinya lahir, materi, dan batin kejiwaan. Bisa jadi batin itu adalah sosial budayanya, lahir itu adalah materialnya, infrastruktur, sarana dan prasarana. Oke, baiklah anak-anak, untuk memahami lagi tentang namanya pembangunan, kita lanjutkan di slide yang selanjutnya. Nah, ini dia. Pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini pastinya tahu dong, pembangunan itu nggak boleh berhenti nggak? Nggak boleh berhenti, tetap harus berlanjut sampai kapanpun ya. Nah, apabila pembangunan berhenti, maka bisa dikatakan satu daerah tersebut menjadi kota mati ataupun daerah yang mati, gitu kan? Karena tidak ada lagi pembangunan, berarti sarana prasarananya itu dianya mengangkrak di situ, tidak berguna, gitu kan? Tetapi pembangunan berkelanjutan ini berbeda ya. Dianya melakukan pembangunan saat ini, tetapi generasi yang akan datang itu akan tetap menikmati apa yang kita bangun sekarang. Contoh nih, 2020 nih, proses pembangunannya apa? Bidang energi kah, bidang infrastruktur kah, bidang sosial kah, pendidikan, budaya. Nah, sekarang kan generasi 2020 gitu kan, atau dikenal dengan istilah generasi corona, hehe, bercanda ya. Nah, nanti ada lagi yang namanya generasi 2040, ya kan? Maka kan 20 tahun ke depan. Nah, apa yang kita usahakan pembangunan 2020 itu seharusnya dirasakan juga sama 2040 generasinya. Maka itulah dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dan ingat ya, pembangunan berkelanjutan ini harus berwawasan lingkungan. Artinya, kita itu harus benar-benar memperhatikan lingkungan dalam melakukan pengambilan eksploitasi sumber daya alam kita untuk kegiatan pembangunan. Ingat ya, lingkungan tetap harus diprioritaskan meskipun kita mengambil kekayaan alam dari bumi, gitu ya. Nah, oke, langsung aja pengertian secara garis umumnya itu adalah proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi yang mendatang. Intinya sih sama ya dengan pengertian yang pertama tadi, ya, memanfaatkan sumber daya alam apapun itu, kelautan, pertanian, peternakan, pariwisata, pertambangan untuk kebutuhan manusia
ya untuk generasi saat ini dan generasi yang mendatang. Artinya kita nggak boleh egois ya dalam pembangunan berkelanjutan ini. Ya, jika kita saat ini masuk ke dalam generasi 2020, generasi milenial dan generasi yang akan mendatang, ya kan generasi revolusi industri, itu juga harus menikmati yang saat ini kita nikmati. Contoh nih, ya kan generasi 2020 itu menikmati namanya pertambangan, gas, emas, gas alam, timah, tembaga, aluminium gitu kan. Nah, nanti generasi 2040 itu juga harus mereka menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Jadi mereka itu harus tetap wajib dapat yang namanya emas juga, minyak bumi, batu bara, gas alam, nikel, aluminium gitu kan. Makanya sekarang 2020 kita memanfaatkannya nggak boleh boros dan nggak boleh selektif, dan tidak boleh asal-asalan ya, tidak boleh eksploitasi besar-besaran. Takutnya nanti sumber daya alam itu kan habis. Kalau sudah habis tahu kan proses pembentukannya waktunya kapan, jutaan tahun kan. Nah sedangkan 2040 kan selisihnya hanya 20 tahun dari sekarang. Nah mereka kan tidak mungkin menunggu jutaan tahun, pastinya mereka sudah mati juga kan. Maka perlu adanya namanya penghematan di 2020 agar generasi kita di 2040 itu tetap menikmati yang namanya sumber daya alam. Paham kan di sini kan? Oke, kita lanjut nih. Agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin dan terjaga. Pada ujung-ujungnya memang kalau kita memanfaatkan sumber daya alam, pasti intinya kita ingin sejahtera dong gitu kan. Untuk apa kita memanfaatkan tapi kita tidak sejahtera gitu kan. Maka dengan adanya SDA, dengan berbagai jenisnya, ya kita manfaatin, pastinya kita ingin sejahtera. Dan pastinya kalau kita sejahtera, lingkungan harus tetap terjaga gitu kan. Nah, tidak sebanding juga ya nanti ya kalau pemenang kita kaya, sukses, tapi lingkungan kita rusak. Sama saja kita tidak bisa menikmati yang namanya hasil pembangunan kita ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Nah, nanti ada nih ciri-ciri pembangunan berwawasan berlingkungan gitu kan. Yang pertama nih, ya kan, memberi kemungkinan bagi setiap warga untuk menentukan pilihan berbagai ragam hidup untuk meningkatkan mutu hidupnya. Nah, jadi kita di sini sebagai warga negara Indonesia yang 250 juta jiwa ini gitu kan, berhak loh untuk menentukan pilihan berbagai kehidupan untuk meningkatkan mutu hidup kita. Contoh, jika kita ingin berusaha ya kan pertambangan emas gitu kan, maka kita berhak untuk mengelola gitu kan. Kecuali minyak bumi, gas alam dan batu bara itu dikuasai negara ya, ingat ya, itu nggak boleh yang namanya individu harus mengelola itu ya gitu kan. Dan yang kedua, pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya menyangkut pengendalian perubahan sumber daya alam secara fisik saja. Nah, pembangunan berkelanjutan tadi kan itu kan dianya untuk harus memikirkan generasi yang akan datang ya, nggak boleh memikirkan generasi yang saat ini aja, berarti kan kita eksploitasi besar-besaran, maka nanti generasi yang akan datang tidak akan dapat dong apa yang kita rasakan saat ini gitu kan. Nah kita juga sebenarnya generasi 2020 ini adalah generasi yang dahulu disediakan pada tahun generasi 2000. Jadi generasi 2000 itu dulu juga ada minyak, ada pertambangan, ada juga gas, ada batu bara. Tetapi mereka efisiensi lingkungan sehingga kita generasi 2020 ini tetap namanya menikmati apa yang udah disejahterakan di generasi tahun 2000. Wow, nggak kebayang ya 20 tahun yang akan datang mereka berhemat hanya untuk bisa memberikan generasi kita 2020. Nah, kita sebagai generasi 2020 ayo dong berhemat untuk generasi kita tahap selanjutnya generasi 2040. Nah, seperti itu 2040 ke 2080, 2060 gitu kan. Maka semuanya harus berkewajiban untuk berwawasan lingkungan dengan eksploitasi alam itu sekedarnya dan nggak boleh eksploitasi besar-besaran ya anak-anak, seperti itu maksudnya. Nah, berkaitan dengan pengetahuan ekonomi dan sosial bagi warga maupun lembaga, jelas namanya sumber daya alam pasti ada namanya izin ya, izin mengelola gitu kan. Izin pengelolaan itu nanti bisa investasi dari asing ataupun dalam negeri gitu kan. Kalau bisa dalam negeri ya yang mengelola kekayaan alam kita gitu kan. Nah pasti kalau sudah ada yang mengelola pasti ada namanya hasil. Hasil tersebut akan mendapatkan namanya investasi dan berupa kesejahteraan kepada masyarakat suatu negara gitu kan. Nah selanjutnya ada pembangunan diharapkan memperoleh hasil yang optimum dan berkesinambungan dalam upaya perbaikan
kualitas hidup gitu ya. Nah iya dong, seperti yang Bapak bilang tadi, namanya dikatakan pembangunan nggak boleh hanya berhenti. Kalau berhenti nanti bisa menjadi suatu fatal, matinya perekonomian dan matinya suatu negara gitu kan. Maka dengan adanya sumber daya alam tersebut, itulah modal kita untuk punya aset untuk dapatkan APBN untuk belanja negara, dan benar-benar harus dibelanjakan dengan baik agar kesejahteraan dan kebutuhan negara kita itu tercapai dan makmur lah pastinya, seperti itu. Oke lanjut ya. Nah prinsip pembangunan berkelanjutan itu ada banyak ya. Ya kan, yang pertama itu ya harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang. Iya dong, generasi 2000 aja memikirkan kita di generasi 2020. Masa kita generasi 2020 tidak memikirkan generasi yang 2040 gitu kan. Maka kita nggak boleh namanya menghabiskan sumber daya alam kita dan tidak memikirkan generasi yang akan datang, seperti itu, nggak boleh ya. Nah selanjutnya ada pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem. Nah partnya di sini lingkungan. Jadi saat ini memang ya perusahaan-perusahaan besar itu banyak sekali ya yang mengabaikan yang namanya AMDAL gitu kan, tentang lingkungan. Tapi itu nggak boleh ya, perlu adanya tindak tegas gitu kan, supaya generasi yang akan datang mereka tidak merasakan tambang yang minus dan alam yang sudah rusak, kan kasihan mereka ya, seperti itu. Nah setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok ataupun masyarakat lain. Ya jadi nggak boleh individu gitu kan, karena dalam pembangunan itu kan harus berkelompok gitu kan, dan masyarakat juga harus diprioritaskan keberadaannya ya kan untuk kedepannya. Maka kita nggak boleh namanya bersikap individu ya, rakus atau tamak gitu, nggak boleh. Nah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia loh, jelas. Untuk apa kita memanfaatkan sumber daya alam tetapi tidak bisa meningkatkan kualitas hidup kita? Ya kan sama aja kan, bohong, seperti itu. Maka pemerintah melalui program-program investasi, Pertamina, ya kan, pertambangan, Antam, semua ya, itu gunanya untuk apa sih? Ya pastinya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia dong gitu kan. Kan ada nih undang-undang seluruh isi bumi, harta dan kekayaan satu negara itu digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya, untuk kemakmuran masyarakat ya begitu. Intinya apa ya, untuk masyarakat juga supaya sejahtera dan kualitas hidupnya meningkat. Nah ada nih strategi percepatan pembangunan, bagaimana caranya gitu kan. Nah caranya, strateginya itu percepatan adalah upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oke, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya itu pasti ada kebijakan pemerintah dong, gitu kan. Kalau nggak ada kebijakan pemerintah, apa yang harus dikerjakan, gitu kan? Nah, kalau udah ada kebijakan, infrastrukturnya harus memadai. Kalau nggak memadai, bagaimana mungkin bisa melakukan suatu tindakan yang berhasil, gitu kan? Pastinya ada modal dan pastinya ada sumber daya manusia yang mengelola dan bahan bakunya supaya berjalan dengan baik. Nah di sini ada nih ya kan, para pelaku pembangunannya itu ada SDM, ada pemerintah dan swasta, nggak bisa dipisahkan ya mereka ya, seperti itu ya. Baru ada swasta dan masyarakat, dan ada juga modal, ada pemerintah, pembuat kebijakan dan infrastruktur. Jadi intinya semua ini adalah yang ini tadi ya kan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, modal, manusia dan bahan baku. Jadi ini ya yang untuk membuat pembangunan itu bisa berjalan lebih baik. Oke baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini ya kan. Untuk kedepannya kita akan membahas lagi tentang suatu topik yang menarik lagi, dan geografi itu sangat menyenangkan. Dan baiklah anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.